Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Atoy Kastara SPD. Saya adalah mahasiswa peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 1 tahun 2003. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara seorang pakar pendidikan yang berprofesi sebagai pengawas sekolah untuk mewawancarai terkait solusi dari masalah-masalah yang saya pilih untuk nanti dituangkan dalam perancangan pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, kita mungkin langsung ke wawancara saja, atau perkenalan dulu Pak, ya? Boleh, silakan. Saya pengawas sekolah di Kecamatan Lihu. Nama saya Tarwan Purwa SPD. Kali ini kedatangan seorang peserta PPG yang memerlukan wawancara tentang pendidikan di dalam tugasnya. Terima kasih. Langsung saja Pak. Oh, boleh. Untuk pertanyaan pertama, dari 3 masalah yang saya ambil itu, yang pertama adalah solusi agar motivasi belajar peserta didik rendah itu ketika pembelajaran itu saya harus menerapkan seperti apa gitu Pak? Oh iya, di antaranya seperti ini. Satu, pendidik harus mampu membaca karakteristik dan lingkungan secara holistik anak sehingga bisa terbaca untuk menarik minat belajar itu. Dan juga penekanan pendidik harus mampu mengemas pemberian pelajaran kepada anak itu yang merupakan pembelajaran yang kekinian, katakanlah berbasis ICT ya. Di antaranya mungkin untuk menarik minat anak semakin semangat belajar, mereka kadangkala harus disisipkan belajar sambil bermain. Contoh yang berbasis IT diantaranya bermain gambar, itu anak lebih senang. Terus ditambah ya semacam kekinian menggunakan game gitu ya. Apalagi sekarang kan anak mengenal Android, bisa quiz dan sebagainya, diantaranya seperti itu. Berarti untuk mengatasi motivasi belajar siswa ini bisa dengan penerapan media berbasis ICT ya Pak? Betul, seperti itu. Jangan dikemas dengan misalkan permainan-permainan atau video pembelajaran. Nah, itu seperti itu diantaranya. Kalau mungkin misalkan kelebihannya itu apa Pak? Kalau misalkan dari penerapan media ICT ini Pak? Nah, kelebihan buat anak, ini kan anak lebih tertarik. Dia tidak menyadari bahwa sedang belajar sambil bermain, jadi suka. Akhirnya kan diarahkan secara terkoordinir atau terkoordinasi oleh pendidik, anak lebih santai tapi serius, tidak cepat bosan. Nah itu, belajar tuh akan terasa sebentar padahal lama itu karena diajak sambil bermain. Itu diantaranya. Kalau kekurangannya atau hambatan atau kendalanya mungkin Pak? Bisa saja. Diantaranya kalau di satu lokasi yang mungkin masalah internet ataupun sinyal ya, mempunyai kelemahan seperti itu, sinyal dan juga kuota itu. Nah, ketika di SD-nya atau di sekolahnya WiFi-nya kurang bagus, sinyalnya atau daya Mbps-nya kurang, kan nggak bisa diupdate oleh semua peserta didik. Nah itu diantaranya. Itu lebih ke sarana dan prasarana. Iya, sarana prasarana harus mendukung. Fokus mungkin bisa jadi itu penting sekali. Ya. Tapi rata-rata sekarang sudah hampirlah beberapa sekolah sudah dapat bantuan tentang hal seperti itu atau berupa IT lah gitu ya dari pemerintah. Bahkan sekarang banyak yang mengajukan bantuan itu ya. Itu diantaranya. Oke. Terima kasih Pak jawabannya. Ya, untuk pertanyaan kedua,
solusi apa yang bisa saya terapkan ketika saya merancang pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Oh iya. Untuk mencapai KKM barangkali ya. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah gitu. Saya harus menerapkan model pembelajaran atau model pembelajaran seperti apa mungkin, Pak? Oh ya, berarti mengarah kepada metode ya? Ya, metode, model. Ya, kalau lebih bagus, kalau di Kurtilas ya berarti ya, itu kepada discover learning lah. Discovery learning. Ya, artinya anak dipacu untuk belajar secara pengalaman yang langsung ditemukan di situ. Jadi tidak katakanlah fantasi, menghayal-hayal. Jadi kalau discover learning kan secara pengalaman gitu anak itu ya. Penemuan bisa dirasakan langsung oleh anak itu sendiri sehingga tidak abstrak. Itu diantaranya ya. Diantaranya itu. Berarti dengan model-model pembelajaran kekinian seperti discovery learning itu sebenarnya bisa meningkatkan hasil belajar siswa ya, Pak? Iya, bisa meningkatkan dari yang tadi rendah KKM bisa bertambah lah nilainya atau pencapaiannya. Ya, karena itu jadi metodenya harus dirubah. Karena kalau pendidik yang baik itu ketika menerapkan metode ini tidak tepat, hasilnya kurang bagus, itu bisa dicari solusi dengan metode lain atau pendekatan-pendekatan. Jadi juga ya tergantung sarana prasarana juga yang paling penting di antara itu. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, ini model atau penerapan model-model atau metode atau strategi seperti apakah misalkan yang bisa saya terapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Jadi kayaknya rendah-rendah saja ya hasil pemikirannya. Berpikir kritisnya itu rendah itu kan. Kadang ketika kita pembelajaran anak acuh diem, ketika kita tanya mencoba untuk berdiskusi anak cuma hanya diam gitu kan, tidak berani menjawab, tidak bisa berpikir kritis, kadang seperti itu. Metodenya bisa metode, bisa model. Pendekatannya. Nah, kalau pada arah model untuk memacu anak berpikir lebih kritis, kita pacu diantaranya membentuk kelompok, ya. Terus juga tadi kembali untuk memecahkan satu masalah kelompok belajarnya itu ataupun satu kelompok lingkungan belajarnya diberi tugas yang berbeda. Nah, tapi nanti hasil pemikiran yang sederhananya bisa oleh pendidik dikumpulkan atau didiskusikan, dipresentasikan atau tanya jawab. Itu mengarah kepada berpikir kritis. Juga bisa dengan kelompok belajarnya diberikan tugas, ya. Diberikan tugas yang sepertinya mengacu kepada arah pemecahan masalah. Nah, itu diantaranya. Kalau arah pemecahan masalah ini berarti saya bisa menerapkan model-model seperti PBL mungkin ya Pak? Bisa. PJBL, boleh. Project Based Learning, ya. Dan mungkin inquiry, discovery juga bisa. Project boleh, inquiry boleh. Soalnya itu nanti tetap ke ujungnya adalah pemecahan masalah siswa. Berarti bisa melatih kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Iya, jadi dia menemukan sendiri masalahnya, bisa langsung kolaborasi tanya jawab dengan pendidik. Pendidik kembali lagi bertanya. Nah, jalan seperti apa yang harus ditempuh dengan ada masalah itu? Nah, itu. Yang contoh ya seperti yang gampang-gampang saja. Ini diantaranya yang contoh di IPA umpamanya ya. Kita buatkan praktek. Nah, satu wadah nampan diisi gundukan pasir, ya. Terus satu wadah nampan lagi diisi gundukan pasir, yang satu diberi pancang-pancang, yang satu tidak ada pancang-pancang. Pancang-pancang ini anggap saja pohon-pohon. Kita diguyur air dari kedua nampan yang berisi pasir itu. Pasti kejadiannya akan berbeda kan?
Ya, yang satu kayaknya kalau umpamanya jur di banjir kan otomatis gundukan pasirnya hancur. Iya. Yang tanpa pancang-pancang Mm-mm. atau pohon-pohon. Yang ada pancang-pancangnya diguyur pasir kan pasti tidak semuanya turun pasirnya. Nah ini kepada anak silakan bisa ditemukan kenapa ini longsor, kalau ini tidak longsor. Kamu ingat situasi banjir. Nah diterapkan di sini kenapa ini longsor? Karena tidak ada pancang-pancang Pak. Kalau ini tidak longsor karena ada pancang-pancang pohon. Ini turun karena tidak ada pancang-pancang pohon, jadi bagaimana? Karena tidak ada penahan. Itu terus dikejar sehingga menemukan titik temu pendapat katakanlah yang rasional. Itu secara praktek kecil. Di antaranya itu. Itu kan semacam proyek ya? Iya. Nah itu. Nanti kan ada laporan pengamatan atau laporan uji coba nih. Betul. Nanti kan satu kelompok yang anaknya pasti pun bisa terbawa oleh yang aktif. Minimal memperhatikan secara detail. Karena kegiatan yang bersifatkan belajar kelompok secara praktik itu biasanya mengundang atraktif anak. Yang dia pun akan terbawa minimalnya untuk ikut aktif. Gitu. Dan sebagai pendidik hanya membimbing dan mengarahkan supaya anak menemukan masalah dari kejadian yang dipraktekkan dan bisa menemukan unsur solusinya. Problematika itu seperti ini Pak sekarang. Banyak yang guru-guru yang belum menerapkan model-model yang seperti ini Pak. Itu kira-kira kekurangan PBL itu di mata para guru atau mungkin hambatan atau kendalanya sih apa sih? Banyak yang belum menerapkan itu Pak. Ya sepertinya kurang kesiapan untuk menyiapkan media-media itu, sarananya itu, karena pengennya guru-guru sekarang itu praktis. Kalau melihat satu foto atau gambar kalau tidak dipraktekkan kadang-kala kan kabur bermaknanya secara alamiahnya tuh abstrak iya, gitu. Jadi harusnya lihat yang betul-betul untuk memacu kritis anak itu ya praktek. Supaya menemukan problemnya dan menemukan harus bagaimana solusinya dan kendalanya apa itu kan gitu. Itu diantaranya. Terus kan mengangkat anak itu pikirannya satu berpacu kritis, kedua semangat belajar. Sekarang kalau umpamanya anak dijejali terus dengan ceramah itu sulit. Anak akan jenuh. Padahal sekarang kan sedang di ininya apa tuh digenjot untuk anak tuh harus memenuhi potensi 4C. Betul. Ya 4C. Critical thinking ini kan, kreatif. Ya. Terus collaboration sama communication. Betul, komunikasi. Ya. Atau HOTS lah dulunya sih. Ya. Metode HOTS ya. Oke. Terima kasih mungkin Pak. Ya. Untuk waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan satu rancangan pembelajaran yang dibutuhkan oleh tugas itu untuk memenuhi tugas. Ya. Enggak. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.